Baik, jadi untuk tes doping itu Mas, kita yang dibahas adalah 2021 ada 2, tes kompetisi maupun tes luar kompetisi. Untuk tes kompetisi yang kita lakukan ada 2, pertama adalah PON. PON kemarin 723 sampel sudah selesai, sudah dikirim ke laboratorium dan sudah tinggal menunggu hasil. Nah sekarang Paralimpik Peparnas ini, kita sudah mengetes sejumlah sampai hari ini Mas ya, 70% sampel. Jadi akan segera dikirimkan juga ke laboratorium dan menunggu hasil. Itu untuk tes kompetisi. Tes di luar kompetisi masih ada sekitar, kalau saya tidak salah hitung, 100 lagi Mas, yang harus dipenuhi sampai akhir tahun nanti. Kita sih berharap November sudah selesai semua. Jadi kita fokus Peparnas selesai minggu depan kita fokus ke arah yang pemenuhan tes satu lagi Mas, yang out of competition-nya. Seharusnya adalah Peparnas sendiri, OCT sendiri Mas. Jadi nggak saling berpengaruh gitu, jadi harusnya simultan. Namun karena satu dan lain hal kondisi transisi kepemimpinan ini Mas, kita pun harus mengalokasikan para petugas-petugas di lapangan kita secara optimal gitu Mas. Jadi supaya nggak terlalu nggak terkontrol Mas. Kita satu ini selesai kita pun sudah konsultasikan. Itu ternyata dimungkinkan Mas, asal sesuai dengan timeline. Sebenarnya kita Mas ya, perpaduan masalah Mas, terutama masalah komunikasi. Ternyata setelah kita komunikasi dengan pihak dari WADA, pihak dari Sierado, itu dikomunikasikan bahwa sebenarnya mereka sudah bersurat kepada kita tuh dari tahun-tahun lalu Mas, mengenai harus ini, termasuk salah satunya adalah untuk kerjasama dengan laboratorium, yang mana kita kan belum punya laboratorium Mas, ini harus kerjasama sama lab. Waktu itu labnya lab Qatar, dan lab itu belum bisa kerjasama selama tagihannya belum dibayarkan maksud saya. Nah, salah satunya kan jadi ketahuan nih, apa aja sih PR kita yang harus kita kerjakan satu persatu, dan alhamdulillah satu persatu tuh makin terang, makin jelas, dan kita makin tunaikan dari hari ke hari Mas. Jadi kalau laboratorium doping ini agak sedikit khusus Mas, walaupun di Indonesia nih ada laboratorium yang bisa buat mengetes pemakaian ada doping atau enggak, tapi itu tidak bisa disertifikasi oleh WADA, karena WADA ini kalau mau sertifikasi laboratorium khusus dia Mas, panjang sekali listnya. Nah sekarang beberapa lab yang kita ajukan itu ada Qatar, ada Thailand. Nah pertanyaan Mas mengenai apakah ada rencana untuk kita punya lab sendiri, kalau saya boleh kasih pandangan sih ya kita harus pikirkan matang-matang dulu, kita hitung-hitung secara baik plus minusnya seperti apa, mampukah kita mempunyai lab tersebut, dan kalau sudah ada labnya, mampukah kita memenuhi kebutuhan pengetesan per tahunnya. Nanti sama kayak testing lagi Mas, sekarang testingnya kita masih harus sesuaikan, nanti lab juga sama, tercapai nggak sih jumlah sampel yang diujikan sekian ribu itu, kalau nggak tercapai kita di-ban lagi, tapi kan itu sebuah hal yang akan jadi PR lagi, jadi benar-benar harus dikaji secara matang-matang Mas Rifai. Kami harap dalam waktu 1-2 bulan ke depan kita sudah penuhi semua pemenuhan semua permasalahan administrasi yang diharapkan, termasuk paling penting adalah kelembagaan Mas. Karena WADA menuntut LADI ini lembaga yang independen, nggak boleh di bawah dari lembaga lain gitu sebenarnya seyogianya. Nah ini pun harus didukung dengan undang-undang ataupun surat keputusan yang memang benar-benar legal, dan itu kan nggak serta-merta keluar ya Mas, butuh proses untuk menggarap atau menggodok sebuah undang-undang. Namun secara prinsip, secara konsepnya dalam sebulan ini kami berharap sudah bisa menyelesaikan. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan independen adalah jikalau LADI ini ingin beroperasi, ingin melakukan kegiatan yang bersifat anti-doping, LADI ini nggak harus mengajukan dana dulu, mohon izin dulu gitu Mas. Nanti kan jadi kan banyak langkah-langkah yang harus dirahasiakan. Jadi ketahuan. Misalkan kami mohon maaf Mas, sebagai contoh, mau mengetes atlet A misalkan, lokasinya di lokasi tertentu yang harus dirahasiakan sebenarnya Mas ya. Tapi kalau kita mau ngetes itu kan kalau sekarang masih di bawah, yang ada sekarang adalah kita ajukan
rencana kegiatannya apa, mau kemana kah, mau ngapain. Itu kan sebenarnya kan mungkin wadah maksudnya itu Mas, supaya kita independen tuh untuk tes doping ini integritasnya tetap terjaga gitu. Selama ini sih nggak ada intervensi secara faktual Mas. Namun yang dimaksud wadah adalah independensi dari segi beroperasinya. Kita harus izin dulu, harus minta anggaran dulu setiap mau berkegiatan. Mungkin itu Mas Rifai. Oh, secara birokrasinya aja gitu ya? Birokrasi, betul Mas, birokrasi. Jadi pola kerjanya adalah setiap kegiatan yang akan dilakukan, contohnya adalah testing, ataupun kegiatan-kegiatan lain, kita koordinasi dengan JADA dulu. Kita bahas dengan mereka, kita diskusikan dengan mereka, jumlah atletnya berapa, siapa saja yang dites, risk assessment-nya seperti apa. Nah, nanti mereka akan kaji, mereka verifikasi lagi ke wadah, kalau misalnya sudah di ACC ataupun sudah di lampu hijaukan, kita akan lakukan di sini, Mas. Nah, supervisinya sebenarnya dua, Mas. Harusnya offline dan online. Namun, karena untuk saat ini, Mas, kondisi offline itu masih belum memungkinkan, karena situasi yang masih belum baik gitu ya, maka diputuskan kemarin bisa dipadukan online dulu. Jika dirasa masih bisa online dulu, nanti mungkin tahun depan kita offline Mas. Entah mereka yang akan ke sini atau kita akan berkunjung ke sana untuk komunikasi dan juga berdiskusi lebih lanjut mengenai LADI dan JADA itu. Ya, kalau kemarin kami sempat baca-baca, Mas, kalau dari World Superbike sendiri, kalau secara penyelenggara sama secara pemenang kan beda ya, Mas. Secara penyelenggara kita mau kibarin bendera di acara pembukaan misalkan, atau kita mau melantunkan lagu Indonesia Raya pas pembukaan, itu kan sebagai penyelenggara saya rasa via federasinya itu punya aturan sendiri mengenai hal tersebut. Namun untuk pemenang nanti, Mas, jika ada pemenang dari Indonesia, memang masih sesuai dengan sanksi yang berlaku, memang masih benderanya jika menang itu masih belum boleh dikibarkan dari bendera merah putihnya, Mas. Namun untuk lagu kemenangan Indonesia Raya mungkin masih bisa diajukan seperti kemarin event bulu tangkis yang sudah berlangsung Thomas Cup.